Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Teguran Allah untuk Nabi Daud alaihissalam yang mempunyai 100 istri. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun. Selama dipimpin oleh Nabi Yusha alaihissalam, kaum Bani Israel berhasil menguasai tanah Palestina dan mereka membangun sebuah istana megah di sana. Namun setelah wafatnya Nabi Yusha alaihissalam, kaum Bani Israel kembali terpecah belah dan bahkan mereka berani merubah-rubah isi dari kitab suci Taurat. Sering terjadi perselisihan di antara mereka sehingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka dan tanah Palestina diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Saat itu kaum Bani Israel tertindas karena terjajah di tanah mereka sendiri. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk menyerang, untuk menyelamatkan mereka dari belenggu penjajah. Hingga pada suatu hari datanglah seorang anak muda pemberani yang bernama Daud. Daud alaihissalam adalah anak dari Yisha dan merupakan generasi ke-12 dari Nabi Ibrahim al-Khalil. Dalam Islam kita mengenalnya dengan nama Daud, namun dalam bahasa lain beliau disebut sebagai David. Dalam beberapa catatan sejarah, Nabi Daud alaihissalam hidup dan menetap di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Karena beliau beranjak dewasa, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi sekaligus raja bagi kaum Bani Israel, serta diturunkan sebuah kitab suci yaitu kitab Zabur. Seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah. Dari beliaulah kita mengenal puasa yang disebut sebagai puasa Daud. Sebagai puasa Daud yaitu sehari puasa dan sehari tidak puasa. Dari puasa ini Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya. Satu hari untuk mengurusi urusan manusia dan satu hari untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula riwayat lain yang mengatakan hari pertama untuk mengurusi rakyatnya, hari kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ketiga untuk mengurusi istrinya yang berjumlah 99 orang. Daud adalah seorang raja sekaligus nabi yang memiliki banyak istri. Beliau adalah sosok raja yang kaya raya dan disegani oleh rakyatnya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang tercatat memiliki cukup banyak mukjizat. Di antaranya adalah melunakkan besi, mengalahkan raksasa Jalut, menyembuhkan wabah penyakit, dan yang paling terkenal adalah Daud memiliki suara yang sangat merdu ketika membaca kitab Zabur. Bahkan ketika beliau sedang membaca kitab Zabur, kawanan burung yang sedang terbang di angkasa akan menukik turun ke bawah demi mendengarkan suara indah dari Nabi Daud alaihissalam. Setiap kali beliau membaca kitab Zabur, beliau mengetahui tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam, di mana ketiga nabi tersebut mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Ya Allah ya Rabb,
segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku, maka berilah aku keutamaan seperti yang engkau berikan kepada mereka. Di negerinya kala itu, Nabi Daud atau Raja Daud ini terkenal oleh masyarakatnya sebagai sosok yang sangat tekun dalam beribadah. Namun bagaimanapun juga beliau tetaplah seorang manusia biasa yang terkadang keluar sifat-sifat keingintahuannya. Beliau ingin mengetahui sampai di mana batas kemampuan yang dimilikinya. Maka pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam pun berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya engkau telah memberikan ujian kepada semua nabi yang tujuannya supaya mendapatkan pahala yang besar. Aku ya Rabb yang belum engkau berikan cobaan, aku juga ingin sama seperti bapak-bapakku, nabi-nabi sebelumku." Sebenarnya apa yang diinginkan Nabi Daud alaihissalam adalah hal yang benar secara logika syariat. Karena jika memang tambah besar cobaan seseorang, maka orang itu juga akan mendapatkan pahala yang besar. Namun jika cobaannya kecil, pahala yang didapatkannya juga pasti akan kecil. Sebab itulah Nabi Daud alaihissalam ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan pahala yang besar, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian. Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, Ishak diuji dengan buta kedua matanya, sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf. Sementara engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah, ya Rabb, ujilah hamba ini seperti mereka dan berikanlah aku keutamaan seperti keutamaan mereka." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, "Memang permintaanmu seperti itu, maka tunggulah bahwasanya kamu pada hari itu, bulan sekian tahun ini, dan di waktu itu engkau akan diuji. Maka persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh dan jagalah imanmu, jangan sampai terlepas dariku." Kemudian Nabi Daud alaihissalam pun bersiap-siap demi menyambut hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu tersebut. Di hari itu iblis datang menemui Nabi Daud alaihissalam dengan merubah wujudnya menjadi seekor burung merpati yang sangat indah. Bulu-bulu burung itu terbuat dari emas, sayapnya dari perak, dan paruhnya terbuat dari zamrud hijau. Karena melihat burung yang begitu indah ini, Nabi Daud alaihissalam pun berpikir, ini pasti bukan burung yang berasal dari dunia manusia. Nabi Daud alaihissalam meyakini mungkin saja burung ini adalah iblis yang menyamar sebagai burung merpati indah ini. Burung itu hinggap di kaki Nabi Daud alaihissalam ketika beliau sedang sholat. Nabi Daud alaihissalam mencoba menangkap burung tersebut, namun ketika hendak ditangkap, burung itu terbang menuju suatu tempat. Nabi Daud alaihissalam pun mengikuti kemana burung tersebut pergi. Bahkan hingga Nabi Daud alaihissalam mengejar burung itu sampai keluar dari istananya. Akhirnya burung yang indah itu pun hinggap di salah satu pohon yang terletak di salah satu halaman belakang istananya. Di taman belakang tersebut, Nabi Daud alaihissalam melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi. Wanita ini wajahnya betul-betul cantik. Bahkan tidak ada satu wanita pun di negeri itu yang melebihi cantiknya dari wanita ini, termasuk 99 istri dari Nabi Daud alaihissalam. Melihat wanita itu sedang mandi, wanita itu pun buru-buru menutupi tubuhnya dengan rambut panjangnya. Rambut yang awalnya tertata rapi, kemudian diuraikan ke seluruh tubuhnya. Karena seluruh tubuh itu tertutup oleh rambut, Nabi Daud alaihissalam pun menjadi penasaran. Karena terbuai oleh rasa penasarannya itu, Nabi Daud alaihissalam menjadi gelisah, tidak bisa tidur, tidak enak makan, dan tidak fokus melakukan apapun. Nabi Daud alaihissalam telah terjangkit penyakit kasmaran. Pada suatu hari, demi mencari kejelasan akan rasa penasarannya itu, Nabi Daud alaihissalam pun kemudian bertanya kepada para pengawalnya tentang seorang wanita yang sering mandi di kebun belakang istananya.
Maka seorang pengawalnya menjawab bahwa wanita itu adalah istri dari prajuritnya sendiri yang bernama Urayah bin Hanah. Pada suatu ketika Nabi Daud alaihissalam pun memanggil Urayah ke hadapannya dan mengatakan bahwa beliau tertarik dan jatuh hati kepada istrinya Urayah tersebut. Nabi Daud alaihissalam saat itu mengatakan, "Wahai Urayah, lepaskanlah tanggung jawabmu dari istrimu dan biar aku saja yang mengurus istrimu." Karena Daud adalah bosnya, Urayah tidak punya pilihan lain selain mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Urayah menceraikan istrinya. Pada masa Nabi Daud alaihissalam, hal tersebut diperbolehkan dan merupakan adat kebiasaan umatnya. Cara itu pun dinilai baik karena tidak merusak kehormatan diri. Pada zaman itu, seorang boleh meminta kepada temannya supaya dia meninggalkan dan memisahkan istrinya meskipun secara zahir syariat ini diperbolehkan. Namun cara ini terlihat tidak pantas untuk dilakukan karena meninggalkan hal tersebut lebih utama. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerca Nabi Daud alaihissalam karena telah meminta Urayah untuk menceraikan istrinya. Namun, terdapat alasan di balik tindakan Nabi Daud alaihissalam untuk menikahi mantan istri dari Urayah, karena ada rahasia yang telah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setelah Nabi Daud alaihissalam menikahi mantan istri dari Urayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniainya seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Menurut riwayat lain tentang kejadian Nabi Daud ketika mendapatkan istrinya yang ke-100, dikisahkan pada saat itu ketika Nabi Daud alaihissalam secara tidak sengaja melihat istri Urayah mandi. Urayah, suami dari wanita ini, sudah berada di luar daerah dan sedang berada dalam pertempuran. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam yang mengetahui hal itu kemudian mengirimkan pesan dari kerajaan kepada Urayah yang sedang berada di pertempuran. Pesan itu adalah perintah untuk maju dan membawa keyakinan bahwa setiap prajurit yang berada di garis depan dengan membawa bendera kerajaan kemungkinan besar akan mati sebagai prajurit kebangsaan, sebagai prajurit kebanggaan kerajaan. Maka Urayah, suami dari wanita cantik tersebut, maju dengan gagah berani dalam medan pertempuran sambil membawa bendera kerajaan. Alhasil, apa yang diduga dan direncanakan Nabi Daud alaihissalam benar-benar terjadi. Urayah gugur dalam medan pertempuran itu. Lalu Nabi Daud alaihissalam pun menikahi istrinya. Setelah Nabi Daud alaihissalam menikahi istrinya yang ke-100, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikatnya dengan wujud laki-laki. Kedua malaikat yang menyamar itu meminta izin kepada penjaga untuk bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun karena hari itu adalah hari ibadah Nabi Daud alaihissalam, keduanya tidak diperbolehkan masuk ke istana untuk menemui Nabi Daud alaihissalam. Di dalam istana itu Nabi Daud alaihissalam dijaga oleh 7 lapis penjaga. Namun anehnya, kedua pria ini mampu menembus para penjaga itu tanpa ketahuan. Saat itu Nabi Daud alaihissalam sedang melaksanakan sholat. Lalu kedua pria ini langsung duduk di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Setelah menyelesaikan sholatnya, Nabi Daud alaihissalam pun terkejut. Bagaimana mungkin Anda yang bisa menembus para penjaganya di luar? Maka kedua pria ini berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Kami ini adalah 2 orang yang bersengketa. Salah satu dari kami memiliki 1 ekor kambing, sedangkan yang lainnya memiliki 99 ekor kambing. Yang memiliki 99 ekor kambing ingin merebut kambing satu-satunya dari saudaranya agar jumlah kambingnya genap menjadi 100 ekor. Nabi Daud alaihissalam pun bertanya kepada pria yang memiliki 99 ekor kambing, "Apakah saudaramu rela menyerahkan kambingnya?" Pria itu menjawab, "Tidak, dia tidak rela kambingnya diambil." Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan engkau merebut kambing itu. Sesungguhnya engkau telah memiliki 99 istri, sedangkan Urayah hanya memiliki 1 istri. Kemudian engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh.
lalu kamu bisa menikahi istrinya. Mendengar perkataan itu, Nabi Daud alaihissalam pun sadar bahwa dia telah berbuat kesalahan. Segeralah Nabi Daud alaihissalam tersungkur bersujud sambil menangis selama 40 hari lamanya. Nabi Daud alaihissalam terus menangis, tidak pernah dia bangkit dari sujudnya kecuali untuk kebutuhan mendesak, sehingga tanah tempat tetesan air matanya sampai tergenang. Cerita ini dikenal dalam beberapa kitab, diantaranya yang disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi dalam Nawadirul Usul, serta oleh Ibnu Abi Hatim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan As-Suyuti dalam Ad-Durar Al-Mansur. Namun derajat dari kisah ini batil. Kebatilan ini bisa dilihat dari sumbernya. Semua sanad kisah ini bersumber dari Yazid bin Aban Ar-Ruqayshi yang dianggap sangat lemah, bahkan ditinggalkan hadisnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dikatakan oleh An-Nasai, Hakim, dan Ahmad bahwa Yazid bin Aban Ar-Ruqayshi matruk atau ditinggalkan hadisnya, sedangkan sudah maklum bagi yang mengetahui dunia ilmu hadis bahwa Imam An-Nasai kalau berkata tentang seorang matruk, maka berarti para ulama sepakat untuk meninggalkannya. Imam Ahmad juga berkata bahwa Yazid adalah orang yang hadisnya mungkar, namun ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. 1. Pentingnya menjaga pandangan. Dalam Islam, menjaga pandangan dari melihat lawan jenis yang bukan mahram adalah sangat penting. Menundukkan pandangannya merupakan langkah pertama dalam menjaga hati dan niat dari godaan syaitan. Menjaga adab dan kehormatan. 2. Menjaga adab dan kehormatan. Adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan harus selalu diperhatikan. Menutup aurat dan menjaga batas-batas pergaulan adalah kunci untuk menjaga kehormatan diri. 3. Kesadaran akan godaan syaitan. Syaitan selalu berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pandangan yang tidak terjaga. Dalam kisah ini, iblis menyamar menjadi burung yang indah, adalah simbol dari godaan yang tampak menarik namun membawa pada kesalahan. Yang nomor 4, ketaatan pada Allah. Ketika seorang berusaha menjaga diri dari godaan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan iman yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati. Sebagaimana dikatakan, pandangan adalah laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis. Barang siapa yang memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati. Semoga hikmah-hikmah ini dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.